Saya pribadi melihat keputusan ini tentu sebuah langkah yang sangat strategis ya. Cukup berani dan juga bisa memperkuat posisi kita di kancah internasional jikalau dilakukan dengan strategi yang matang gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Indonesia finally bergabung menjadi anggota penuh BRICS Sobat TCID. Kalau misalnya kita nge-track ke belakang sebelum pergantian kepemerintahan gitu ya dari Presiden Joko Widodo menuju ke Presiden Prabowo Subianto, Indonesia pada saat itu memposisikan diri sebagai mitra begitu dan belum officially stating kalau misalnya Indonesia ini tuh mau bergabung ke BRICS sebagai anggota, dan akhirnya di masa pemerintahannya Pak Prabowo ini, meskipun bukan Indonesia yang declare gitu ya, ada pengumuman dari anggota BRICS di sebuah konferensinya mereka bahwa Indonesia finally bergabung dan akhirnya menjadi anggota BRICS begitu. Diskusinya jadi lumayan hangat di luaran sana karena melihat bahwa Pak Prabowo Subianto kan belakangan lagi sering mengunjungi negara-negara yang ada di luar Asia atau mungkin negara-negara Asia juga begitu ya. Nah, kita bakal ngobrolin nih soal gimana untung rugi dalam tanda petik gitu ya ketika Indonesia resmi masuk BRICS gitu. Apakah ini bakal menjadi big benefit for Indonesia ke depannya atau justru malah akan menghadapi beberapa tantangan yang baru begitu dalam urusan hubungan bilateral. And for this episode, kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Ayu Anastasia Rahman. Actually ini bukan yang pertama kali kita ngobrol sama beliau begitu ya. Dan Mbak Ayu Anastasia Rahman ini adalah dosen dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Halo Mbak Ayu, apa kabar Mbak? Halo Mas Syarif, Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana Sulawesi Mbak tahun baru ini? Is there something new atau mungkin dari kampusnya Mbak Ayu ada something new kah? So far tahun ini mungkin lebih kalem kali ya. Hmm. Dalam artian selebrasinya nggak se apa namanya nggak sebanyak yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena satu dan lain hal ya, cuaca juga ya. Cuaca Oh juga sangat iya, mempengaruhi ya. Kami oke. lagi sering hujan nih di Sulawesi. Alright. By the way Mbak Ayu, kita langsung straight to the topic gitu, ngomongin soal Indonesia join ke BRICS. Ya. Ketika berita ini akhirnya keluar gitu ya, popping di sosial media atau mungkin di portal berita online dan juga di media massa gitu. Mhm. Gimana nih opininya Mbak Ayu ketika finally Indonesia resmi bergabung jadi anggotanya BRICS nih Mbak? Hmm. Sebenarnya cukup surprise ya, karena kan saya sudah menulis beberapa kali ya tentang BRICS ini sejak apa namanya sebelum Jokowi selesai kepengurusan Hmm. atau kepresidenannya, kemudian digantikan oleh Pak Prabowo. Memang ada perbedaan yang cukup signifikan gitu ya, melihat stance-nya terhadap BRICS. Jadi kalau saya pribadi melihat keputusan ini tentu sebuah langkah yang sangat strategis ya, cukup berani dan juga bisa memperkuat posisi kita di kancah internasional jikalau dilakukan dengan strategi yang matang gitu. Kita sendiri sudah menyaksikan kan gimana keanggotaan dalam BRICS ini. BRICS ini mungkin teman-teman juga perlu tahu bahwa dia adalah organisasi aliansi ekonomi sebenarnya daripada organisasi multilateral yang punya kantor tetap gitu ya. Jadi dia merupakan aliansi ekonomi dan juga BRICS ini menjadi salah satu yang pertama mendapat perhatian Prabowo setelah dilantik ya sama Pak Presiden Prabowo. Bagi saya sih ini mencerminkan gaya politik luar negeri beliau yang akan kedepannya kemungkinan besar akan banyak outward looking atau keluar ke panggung global. Jadi betul sekali yang disampaikan sama Mas Syarif tadi, dilihat dari kunjungan-kunjungan yang beliau lakukan bukan hanya sekedar formalitas saja, tapi kebijakan atau keputusan yang beliau ambil gitu ya. Salah satunya adalah keanggotaan BRICS ini. Tentu bagi saya konsekuensi logisnya karena ini aliansi ekonomi ya pasti adalah eksternalitas positif dong dalam bidang Mhm. ekonomi gitu. Misalnya akses pasar, potensi devisa gitu ya, investasi asing, transfer teknologi, atau sistem keuangan yang lebih independen ya. Karena BRICS ini hangat dengan isu de-dolarisasi atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. Jadi mudah-mudahan keanggotaan BRICS ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia ya.
Jadi Indonesia juga akan menjadi anggota pertama nih di ASEAN ya kan. Jadi Mhm. Indonesia ini cukup mendapatkan perhatian nih dan kalau kita perform dengan baik bisa menjadi panutan bagi anggota ASEAN yang lain yang bisa bergabung dengan blok ini ke depannya. Seperti itu. Tapi juga di sisi yang lain keuntungan-keuntungan yang tadi saya sampaikan tidak datang secara instan ya Mas ya. Mhm. Diperlukan penyesuaian struktural yang membutuhkan waktu dan biaya juga sebenarnya. Waktu yang cukup lama sih, trade-off-nya adalah waktu yang cukup lama baru kita bisa lihat hasilnya. Kira-kira Oke. begitu. Nah, Hmm. artinya kalau kita ngomongin soal langkah strategis nih Mbak Ayu, em, tadi kan mungkin dimensionnya adalah soal ya dedolarisasi begitu dan juga untuk secara ekonomi ini nih potensial banget. So Mhm. bisa dibilang bahwa kalau memang ini langkah yang strategis, strategis. Cuman apakah memang hanya di ekonomi aja nih Mbak? Karena kalau ekonomi mungkin iya ya kita bisa ngelihat gimana kuatnya China, Rusia dan juga India gitu sekarang dengan situasi yang ada sekarang gitu. Tapi kalau soal politik gimana nih Mbak? Apakah strategis juga atau enggak nih? Hmm. Kalau aku sih mungkin karena apa ya kajiannya lebih kepada international political economy ya. Hmm. Melihatnya sebenarnya secara surface memang ini adalah aliansi ekonomi, tapi kita nggak bisa melepaskan dari kepentingan-kepentingan atau agenda-agenda politik atau geopolitik lebih tepatnya. Salah satu tujuan dari BRICS ini kan adalah mengurangi ketergantungan terhadap Barat gitu ya, which is Betul. adalah very politicals gitu. Kalau kita lihat selama ini Indonesia kan kita jadi konsumen dari sistem keuangan global yang didominasi oleh dolar kan. 70% perdagangan internasional kita kan dibayar pakai dolar gitu. Dan juga kita menggunakan pembayaran atau jaringan SWIFT kan milik US Hmm. gitu. Nah, tentunya kalaupun nanti ada katakanlah ada sistem BRICS Pay katakanlah gitu ya. Kita beralih ke sistem yang berbeda. Ini kan tentu bukan proses yang mudah ya. Apalagi kalau ini sebelum saya masuk ke agenda politik ya. Hmm. Apalagi kalau kita bicara tentang BRICS Pay ini kan dia eh, apa ya bisa dibilang merupakan mata uang digital ya menggunakan blockchain. Kita kan bisa lihat tuh pengalaman Indonesia menghadapi cryptocurrency ya dengan teknologi yang sama beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat yang akhirnya cuman riding the wave gitu tanpa betul-betul ikut memahami fundamentalnya, akibatnya income loss. Hmm. Kemudian di sisi yang lain kita juga nggak bisa menyamakan situasi kita kayak Cina gitu ya atau China gitu, yang memang sudah memiliki bank sentral yang siap dalam apa ya mengatur yuannya supaya mereka bisa gunakan untuk berdagang secara internasional. Jadi bank sentral kita, Bank Indonesia kita selama ini kan menggunakan GNP ya. Nah, Ya. GNP kan hanya berlaku domestik gitu. Jadi kita belum punya pengalaman untuk melakukan sama seperti renminbi yuan gitu. Jadi faktor-faktor lain misalnya kenapa yuan Cina itu bisa menguat kan misalnya contohnya sanksi Amerika terhadap Rusia gitu ya, sehingga Rusia nggak bisa tuh menggunakan dolar katakanlah gitu ya. Jadi Hmm. Rusia memilih menggunakan yuan kan gitu. Nah, jadi itu juga bisa mempengaruhi kenapa yuan itu lebih independen dan dia itu bisa bisa punya bargain lebih besar. Nah, ini mungkin nggak apple to apple kalau kita mau coba di rupiah kan gitu ya. Jadi kita perlu Hmm. penyesuaian yang panjang. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan tadi seputar aspek politik ya. Aspek politik apa yang menurut saya paling terlihat? BRICS ini sebenarnya adalah disguise dari Global South kalau saya bisa bilang. Ya. Negara-negara yang disatukan oleh perjuangan bersama melawan penjajahan, ketergantungan ekonomi, marginalisasi gitu ya. Saya sempat menyebutkan tadi Rusia, gimana Rusia itu kena sanksi dari Barat gitu ya. Dan bukan cuma Rusia, dalam anggota BRICS itu ada Iran, ada Cina ya kan yang mendapatkan sanksi dari Barat. Mesir dan Saudi juga saat ini ada batasan-batasan, misalnya batasan imigrasi, ada kontrol ekspor gitu ya. Satu-satunya mungkin yang hubungannya so and so ya India gitu ya, yang punya apa kerjasama the Quads gitu dengan Hmm. US, Australia dan Jepang gitu. Sisanya mah apa ya adalah negara-negara yang secara prinsip adalah Global South gitu. Jadi kita nggak bisa pisahkan agenda ekonomi BRICS ini dengan agenda apa ya perjuangan menghadapi dominasi Barat gitu loh. Jadi kita nggak bisa apa semerta-merta menganggap BRICS ini hanya melulu soal ekonomi aja, karena pada prinsipnya yang mereka lakukan adalah melepaskan diri dari ketergantungan terhadap Barat, very politicals gitu. Oke. Um, jadi tidak bisa dipungkiri tujuan BRICS ini dan BRICS Plus, which is Indonesia adalah anggotanya, nggak murni finansial tapi juga geopolitik.
mengurangi ketergantungan terhadap barat, terhadap dolar, atau menciptakan tatanan yang lebih multipolar kan gitu ya. Hmm. Supaya kita tuh nggak bergantung pada satu sistem saja. Jadi kepentingan nasional kita tuh nggak gampang tersandra kalau misalnya dolar kenapa-kenapa gitu kita nggak gampang jatuh gitu. Jadi saya melihat apa BRICS ini sendiri dia merupakan aliansi ekonomi, namun disguise-nya adalah apa ya perjuangan atau spirit dari Global South gitu. I see. Nah, kita sekarang geser ke ekonomi nih, Mbak Ayu. Karena kan akhirnya Indonesia selalu apa ya, negara yang kalau di dalam narasinya kita tuh adalah market yang potensial kalau misalnya didagangin buat narik investasi gitu nih Mbak. Nah, dengan bergabung dengan BRICS Plus ini, gimana ya potensi keanggotaannya Indonesia itu tuh punya ngasih pengaruh di Hmm, perdagangan global gitu Mbak. oke. Pertama, saya mau bilang ini this is a good deal gitu. Kenapa? Karena Hmm. kalau dibandingkan dengan OECD yang sekarang kita juga lagi kejar keanggotaannya nih, keanggotaan penuhnya. BRICS ini tidak mewajibkan anggotanya untuk membayar biaya anggota gitu. Oke. Tapi berdasarkan informasi dari istana gitu ya, dari media yang saya baca, jikapun suatu saat akan ada biaya anggota, ternyata Pak Presiden Prabowo tuh sudah siap gitu untuk menyisikan APBN, termasuk sudah ada diskusi juga kementerian yang mana yang akan bertanggung jawab untuk membayar. Ini kan bisa dibilang Indonesia ini sudah selangkah lebih maju ya, udah memikirkan apa istilahnya tuh kira-kira konsekuensi apa, beban finansial apa yang akan kita tanggung ke depannya kalau kita mau serius di BRICS ini. Kedua, keuntungannya tentu akses pinjaman yang tidak memberatkan. Nah, selama ini kalau kita tahu kemana negara harus meminjam secara internasional, biasanya mereka ke World Bank atau enggak ke IMF atau bank-bank regional lain seperti Asian Development Bank dan lain-lain gitu ya. Tapi mostly IMF dan World Bank. Nah, IMF dan World Bank ini biasanya mensyaratkan sesuatu yang sifatnya itu lebih rigid, lebih kaku dan lebih susah gitu dilakukan oleh negara, apalagi negara berkembang. Nah, Hmm. kalau di BRICS sendiri, mereka punya bank namanya New Development Bank atau NDB, di mana persyaratan dari penjaman atau proses pengembaliannya itu jauh lebih fleksibel daripada IMF dan World Bank. Yang apa ya, yang selama ini kalau IMF dan World Bank kan perlu ada reformasi pajak lah, harus ada liberalisme pasar keuangan, harus ada deregulasi, perdagangan, ekonomi gitu ya. Imbasnya biasanya negara yang pinjam uang dari IMF atau WB ini kan harus melakukan pemotongan subsidi petani atau subsidi pendidikan ya atau pajak naik gitu dan lain-lain ya. Jadi kalau kita punya alternatif apa ya New Development Bank ini dengan persyaratan yang lebih mudah dan lebih fleksibel gitu ya dan ditambah lagi spirit Global South yang saling membantu dalam perjuangan gitu ya, tentunya kita bisa teruntungkan lah secara secara ekonomi gitu. Ketiga, juga pembangunan berkelanjutan ya. Kalau BRICS ini kan pinjamannya khususnya yang NDB tadi 40-60%-nya itu fokus untuk membiayai proyek-proyek yang sifatnya tuh misalnya sustainable development gitu ya, seperti Hmm. energi baru dan terbarukan. Nah, kalau kita misalnya industri dalam negeri kita ramai-ramai bertransisi kepada energi baru dan terbarukan, tentu kan kita tidak hanya akan dapat untung ekonomi saja, Betul. tapi juga aspek sustainability-nya kan. Apalagi di dalam BRICS ada China, salah satu lead untuk teknologi energi baru dan terbarukan kan. Jadi menurut saya keuntungan secara ekonomi tentu kita bisa dapat gitu. Tapi hal yang lain katakanlah misalnya eh, apa sih pengaruhnya terhadap perdagangan kita kan gitu ya pertanyaannya. Kalau soal volume perdagangan sih saya mungkin saya tidak melihat mengapa akan ada perubahan yang signifikan setelah kita jadi anggota gitu. Karena Hmm. toh secara bilateral selama ini kita memang sudah menjadi mitra strategis dari beberapa negara anggota kan. Saya seperti Cina Mhm. dan India kan kita udah mitra strategis tuh. Tapi keanggotaan ini karena anggota cukup diverse, ada dari Amerika Latin, ada dari Afrika, ada dari Asia Selatan, kemungkinan tuh bisa terjadi peningkatan akses pasar ke negara-negara yang selama ini mungkin volume perdagangannya nggak sebesar itu gitu loh. Mhm. Jadi belum tereksplor secara optimal. Dengan kita menjadi satu grup gitu ya, kita menjadi satu klub, mungkin kita akan bisa lebih melihat atau memoptimalkan volume perdagangan kita ke negara-negara ini. Namun lagi-lagi ini tidak instan ya, dan ini harus diupayakan dengan perencanaan strategis, harus ada riset pasar, harus ada hubungan yang kita bangun antara B2B, business to business, harus ada partisipasi dari masyarakat untuk membangun hubungan people to people gitu.
Misalnya kita bisa mengangkat soal lokalitas makanan kah atau kerajinan kah gitu ya untuk lebih masif diperkenalkan ke negara-negara anggota. Jadi saya pikir terkait dengan perdagangan di satu sisi mungkin akan mengoptimalkan beberapa yang belum optimal, di sisi yang lain menurut saya apa ya tidak akan ada apa ya perubahan yang begitu signifikan sekali seperti itu. I see. Tapi kan anggotanya BRICS ini nih, Mbak Ayu, Hmm. negara-negara yang bisa dibilang udah lumayan settle dalam tanda petik ya. Kalau misalnya ngelihat em, Rusia gitu yang superior secara ekonomi, China ya they rule the world dalam tanda petik gitu. India juga sektor teknologinya maju. Nah, tantangan apa nih yang mungkin bakal dihadapi Indonesia setelah gabung ke BRICS nih? Let's say kita ngomongin soal persaingan internalnya dulu gitu ya. Tapi ada challenge apa nggak gitu yang kira-kira ketika um, kita officially gitu ya gabung ke BRICS Plus ini tuh apa yang bakal dihadapin nih? Hmm. Oke, eh, berarti kita apa ya bicara terkait dengan tantangan gitu ya. Yap, Apalagi kita punya member countries sedominan Cina sama ya, sama India, katakanlah gitu ya. Tadi salah satu yang secara domestik saya sudah sebutkan ya harus ada penyesuaian struktural kalau memang mau mengadopsi sistem keuangan BRICS yang baru kan gitu. Em, saya juga melihat seperti ini, Mas. Bagi saya kemungkinan menjadi proksi pertarungan kekuasaan negara besar itu akan tetap ada terlepas dari organisasi apapun itu kan gitu. Yang ada adalah kita harus bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan itu. Kita harus bisa konsisten dengan kebijakan luar negeri bebas aktif misalnya, dan gimana caranya kita harus mampu mengelola hedging diplomasi atau gaya diplomasi kita selama ini yang tidak sepenuhnya berpihak pada satu kekuatan atau blok tertentu, tapi juga tidak menjauhi mereka sepenuhnya gitu ya. Atau kita sebutnya pendekatan jalan tengah lah hedging diplomasi ini. Ini bisa digunakan untuk meminimalisir resiko geopolitik yang sekarang ini lagi kompleks gitu. Kalau tadi ditanya mengenai Cina, berarti kan kita harus melihat dulu gimana nih decision making di BRICS sendiri ya. ya, Karena BRICS ini adalah aliansi yang cukup baru gitu ya, emerging gitu ya. Proses pengambilan keputusan setelah dipelajari itu konsensus based, Mas. Artinya keputusan itu diambil jika semua anggota mencapai kesepakatan bersama. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, itu akan terus dibahas tuh isunya ya, sampai semuanya sepakat gitu. Nah, dengan model pengambilan keputusan seperti ini kan tentu berbeda dengan model organisasi multilateral, katakanlah seperti OECD kan decision makingnya berdasarkan ada bias-bias dikit lah, berdasarkan betul. kontribusi finansial ya, negara mana proporsi uangnya lebih gede kan gitu ya. Ya, Kalau BRICS ini selama ada member countries yang nggak setuju, maka isunya akan terus dibahas sampai mencapai mencapai konsensus. Jadi kita diuntungkan lah dengan ya. pengambilan keputusan seperti ini. BRICS juga kepemimpinannya kan di apa dirotasi gitu ya, digilir antar negara anggota sehingga kita punya kans besar untuk apa namanya untuk bisa juga bersuara atau kita juga bisa didengar gitu ya, dominan atau ya di dalam sebuah forum gitu. Tergantung isunya menurut saya. Jadi it's issues based forum. Jadi misalnya nggak selamanya Cina dan India akan mendominasi katakanlah gitu. Jadi tergantung isu apa yang sedang dibicarakan kan gitu. Kita mungkin bisa ambil contoh dari India kali ya. India ini kan dia punya hubungan yang sangat baik dengan Barat ya, kayak Betul. apa, The Quad tadi. Tapi dia juga menggunakan BRICS itu untuk mengimbangi hubungannya dengan Cina gitu. Jadi kita punya contoh nih, India nih ya secara populasi sama lah dengan kita, katakanlah besar juga, gede juga kan dia apa negara dengan populasi terbesar gitu ya, top top 3, top 5 gitu. Sama dengan Indonesia juga gitu. Jadi kita bisa berkaca ke India bagaimana caranya memanfaatkan momentum ini atau BRICS ini sebagai venue atau sebagai channel untuk bisa apa ya menciptakan hubungan yang baik pada semua pihak gitu lah. Seperti itu kira-kira. Oke. Mungkin di BRICS-nya bisa dibilang sih masih bisa di-manage dan juga di-maintain lah ya Mbak Ayu karena ini masih terhitung aliansi baru begitu dan forumnya masih mungkin bisa dilihat ke depannya ntar dinamikanya seperti apa. Tapi yang di Hmm. luar BRICS nih sekarang jadi pertanyaan karena Oke. Indonesia kan punya hubungan bilateral dengan negara-negara non-BRICS dan juga lumayan baik gitu ya sejarahnya. Let's say kita ngelihat mitra tradisional Indonesia kayak Uni Eropa gitu, terus Ya. Jepang, belum lagi Amerika Serikat dan dipertontonkan lagi di media massa begitu. Ada kedekatan antara
Presiden Prabowo Subianto dengan pemenang pemilu Amerika Serikat yaitu Donald Trump begitu. Dan Donald Trump juga bakal dilantik dalam waktu dekat nih, Mbak Mhm. Ayu. Apa yang harus kita perhatikan nih? Karena state-nya Indonesia kan selalu bebas aktif, tapi sekarang akhirnya gabung ke BRICS nih gitu kan. Apa yang kudu benar-benar dijagain banget supaya akhirnya kepentingan-kepentingan negara kita juga bisa tetap berjalan mulus gitu. Either Mhm. di BRICS atau dengan negara-negara mitra tradisional Indonesia juga. Iya, iya, iya. Saya setuju sih. Kita kan punya mitra tradisional ya, seperti Amerika gitu, EU dan Jepang gitu. Eh, Bagi saya sih kita diuntungkan karena kita secara falsafah hubungan luar negeri itu kita menerapkan free and active kan, bebas aktif. Jadi kita harus mampu untuk menegaskan prinsip luar negeri ya bebas aktif ini gitu. Meskipun telah bergabung dalam BRICS ya, kita harus terus menegaskan ya, harus terus menegaskan komitmen kita bahwa kita tuh punya politik luar negeri bebas aktif. Jadi hal ini tentu penting untuk ditunjukkan bahwa keanggotaan BRICS ini tidak berarti kita berpihak pada negara tertentu di dalam member state ini gitu. Hmm. Tapi ini adalah upaya untuk memperluas kerjasama internasional. Jadi bukan forum untuk berpihak, tapi forum untuk memperluas, memperbanyak teman lah gitu. Kalau dengan mitra-mitra tradisional seperti yang Mas Syarif katakan tadi, menurut saya kita bisa mengambil langkah untuk tidak memprioritaskan secara berlebihan kepada salah satu Mhm. pihak saja gitu ya. Tapi kita harus memastikan bahwa kepentingan nasional menjadi fokus utama dalam setiap agenda kerjasama. Jadi it's not about others, it's about us. Apa sih yang menjadi kepentingan Indonesia dalam isu ini? Itu yang harus kita bawa sehingga kita punya justifikasi yang valid gitu. Kenapa kita bicara tentang isu ini? Katakanlah isu seperti global warming ya. Saya Mhm. pribadi merasa ada decline policy di ASEAN gitu, masalah lingkungan ya kan gitu ya. Kalau bergabung dengan BRICS kan salah satu concern utamanya BRICS adalah investment dalam energi baru dan terbarukan kan. Artinya kita harus merevitalisasi lingkungan gitu. Nah, menurut saya ini juga bisa jadi kalau kita bicara berdasarkan kepentingan nasional kita, bahwa ya kita sadari apa dengan pengalaman Indonesia kemarin, apa meningkatnya curah hujan dan lain-lain, ini menjadi concern sendiri dan membawa dampak buruk kalau kita biarkan. Nah, kita harus speak up tentang lingkungan, pengolahan apa namanya limbah gitu ya. Kita masih menjadi tempat sampah bagi negara-negara barat kan gitu ya. Jadi when we speak on behalf of our national interests, menurut saya itu sangat valid dan pasti negara-negara mitra tradisional kita juga akan memahami karena that's how they do the business as well gitu. Mhm. Mereka juga kalau bicara di dalam forum multilateral mereka akan mengutamakan kepentingan nasional. Misalnya seperti Trump ketika dia menjabat di Amerika kan dia keluar dari Paris Agreement karena merasa itu nggak sesuai sama kepentingan Amerika Serikat pada saat itu kan. Jadi kita selalu bisa mengutamakan kepentingan nasional dan menurut saya itu alasan yang valid untuk kita bisa apa ya menyeimbangkan hubungan dengan mitra-mitra tradisional seperti itu. Oke. Nah, there are tons of benefits nih untuk Indonesia, Mbak. Kalau misalnya memang bisa memainkan dengan cantik gitu ya, dengan bergabung ke BRICS begitu. Kita berbicara Mhm, in a long term and in a long game. Apa yang mhm, harus, apa yang bisa dilakuin sama Indonesia mhm. supaya bisa dapat maximum benefit gitu, Mbak, dengan bergabung ke BRICS dan akhirnya jadi anggota di BRICS Plus ini nih, Mbak Ayu. Oke. Pertama tentu saya tuh menekankan pada poin dedolarisasi tadi ya, karena di media tuh orang heboh-heboh tentang mata uang BRICS yang baru kan gitu ya. Jadi sebelum kita mengadopsi sistem apapun itu sistem keuangan yang alternatif yang ditawarkan oleh BRICS, Indonesia perlu memperkuat dulu infrastruktur kita gitu. Misalnya contohnya sistem pembayaran lintas negara, ya kan? Seperti tadi saya cerita dari pengalaman saya, selama ini kalau ke luar negeri itu masih harus menggunakan Mastercard atau Visa Card kan gitu. Sementara GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional kan hanya bisa digunakan secara domestik. Belum lagi bank-bank dan perusahaan Indonesia kan selama ini exposure besarnya adalah misalnya seperti apa surat hutang atau obligasi kan diambil dalam dolar Amerika ya. Jadi Mhm. perubahan sistem ini kalau kita tiba-tiba berubah misalnya menggunakan mata uang BRICS Pay tadi ya menggunakan digital currency tentu tidak bisa dipungkiri resikonya adalah akan ada volatilitas pasar keuangan domestik termasuk di dalamnya juga resiko melemahkan rupiah gitu. Jadi kita perlu ada penyesuaian struktural, termasuk di dalamnya saya bicara tentang apa kebijakan ya. Jadi ketika kita setuju akan ada penyesuaian sistem pembayaran secara antar negara, ini kan harus ada payung hukumnya gitu di dalam kan. Jadi harus disetujui oleh DPR gimana.
apa namanya dialektika di dewan gitu ya. Kemudian bagaimana belum lagi kalau masyarakat resisten kan gitu, masyarakat nggak mau gitu kan misalnya, atau pengusaha nggak ada insentif untuk beralih ke BRICS Pay katakanlah gitu. Jadi pemerintah harus nimbang ini gitu. Pemerintah juga harus mampu untuk memproyeksikan apa kira-kira potential resistance dari masyarakat ketika kita mau mengadopsi sistem pembayaran BRICS Pay ini. Itu baru satu aspek tuh. Aspek lainnya kalau kita bicara tentang apa namanya akses pasar, kan tadi saya bilang meskipun keuntungan ekonominya banyak banget nih secara teori gitu ya. Ya. Tapi kalau kita bilang secara practicalities, ini butuh waktu dan gak instan gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang memperluas ekspor atau pasar ekspor lah ke negara-negara di Asia Selatan, Amerika Latin, Afrika gitu. Mesti ada apa namanya pelibatan bisnis gitu atau business to business atau people to people. Nggak bisa semuanya dipayungi oleh apa agreement G2G saja, nggak turun ke masyarakat gitu. Jadi kita harus mampu apa ya istilahnya mensosialisasikan BRICS ini dan apapun itu eksternalitas positif yang kita harapkan tadi down ke masyarakat gitu. Supaya masyarakat punya peran juga untuk membawa eksternalitas positif tadi. Kemudian kalau apa ya yang bisa kita manfaatkan selain itu adalah tentu peran kita dalam isu-isu global ya. Tadi saya cerita tentang bagaimana ASEAN mengalami declining policy soal lingkungan gitu ya. Nah, sebagai anggota BRICS, Indonesia tentu punya platform yang supaya kita bisa berperan lebih aktif dalam isu-isu global termasuk beberapa di antaranya adalah perubahan iklim ya, ketahanan pangan dan lain-lain. Nah, ini kita bisa menjembatani kepentingan-kepentingan negara berkembang dengan negara maju kan gitu. Jadi apalagi BRICS ini kan Indonesia menjadi anggota pertama ya dari ASEAN gitu. Jadi saya pikir kita juga bisa apa namanya sudah mulai mempersiapkan peran kita yang akan kita ambil gitu dalam BRICS ini. Kita mau lead dalam isu apa katakanlah begitu. Kita mau concern, kita mau fokus pada isu apa. Kemudian tentu yang bisa dimaksimalkan adalah kalau memang terjadi transfer teknologi dan inovasi ya. Tadi kan kita berharap nih Cina mungkin dengan adanya BRICS ini kita bisa bisa jadi bakal lebih intens gitu ya dalam transfer Hmm. teknologi. Pertama kita harus tahu dulu apa yang akan membedakan Cina secara bilateral dengan Cina dalam forum BRICS kan begitu. Sehingga meskipun ada transfer teknologi, gimana caranya supaya BRICS ini dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mengadopsi teknologi yang canggih ini dan best practice kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita menjadi konsumen membeli teknologi, tapi gimana kita juga bisa menerima apa ya, kita juga bisa menjadi pelakon gitu, atau kita juga bisa menjadi pelaku dalam riset and development, kemudian kita bisa uji coba, market research dan lain-lain. Betul-betul sampai proses apa namanya masifikasi atau apa ya ya masifikasi dari teknologi tersebut dan bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum kan gitu. Jadi after all apa yang perlu dimaksimalkan oleh Indonesia untuk keanggotaan ini bagi saya adalah komitmen di luar daripada selebrasi formal saja. Jadi kita mesti memiliki blueprint yang jelas apa yang harus kita lakukan dengan BRICS ini. Kalau sekarang kan anggotanya ada BRICS dan BRICS Plus tuh. Kita nih posisinya BRICS Plus nih. Jadi di dalamnya juga ada Iran, ada Ethiopia, ada Saudi Arabia gitu kan. Jadi fokusnya tuh jangan cuma ke Cina sama India juga. Kita juga harus melihat apa namanya negara-negara lain yang juga ada dalam BRICS ini. Ya, kita diuntungkan dengan kesamaan spirit tadi Global South gitu ya, dan memanfaatkan itu untuk kita bisa kolaborasi seperti kalau saya bilang minilateralisme lah dengan tujuan Hmm. ekonomi seperti itu kira-kira Mas. Oke. Mbak Ayu, ini pertanyaan terakhir mungkin masih soal BRICS gitu ya, dengan melihat gimana Donald Trump yang Make America Great Again dan kedekatan Indonesia sama Amerika selalu jadi sorotan gitu buat publik nih Mbak. Betul. Tarif itu tuh sudah dikenakan ke China dan ngasih sanksi ke Rusia dan kayaknya di pemerintahan Trump ada sinisnya dikit sama anggota-anggota BRICS nih Mbak. Apakah ini jadi ancaman buat Indonesia Mbak? Eh, ya menurut saya di apa regardless apa kebijakan Trump akan selalu suspicious lah ya. Dia berdasarkan stance Republiks kan secara political party adalah selalu mengedepankan kepentingan nasional above kepentingan bersama gitu ya. Jadi mereka akan selalu melihat negara lain dengan suspicious lah gitu. Hmm. Apakah akan ada direct impact terhadap hubungan Indonesia dan AS? Menurut saya kita perlu kita butuh waktu untuk melihat itu ya. Jadi satu Hmm. telepon Donald Trump aja nggak cukup untuk kita ngejudge karena
to be honest sebelumnya di masa pemerintahan Biden, sayang sekali ASEAN juga bukan merupakan mitra strategis dari Amerika gitu. Kenapa saya bilang demikian? Karena dalam banyak kebijakan-kebijakan Amerika, sayang sekali Asia Tenggara itu belum menjadi focal points gitu Mhm. di Asia Pasifik gitu. Apa mitra-mitra yang selalu diangkat adalah Jepang, Australia gitu ya. Sementara Indonesia kan we are the lord of the land gitu ya. Kita the Ya, biggest archipelago in Southeast Asia. We're the largest economy. Indonesia tuh seksi banget sebenarnya untuk jadi betul. mitra. Kita harus become very confident with it. Jadi kita butuh waktu untuk membaca bagaimana arah Trump terhadap apakah dia akan menaruh Asia Tenggara sebagai focal points ya untuk mungkin karena dia sudah lihat BRICS ini mulai menggalang kekuatan Rusia dan China. Mungkin dia akan mengambil posisi mendekati Indonesia. That's also another possibilities gitu. Rather than memusuhi Indonesia ya, quotes and quotes, karena Amerika dan Indonesia menurut saya juga adalah mitra yang strategis gitu. Jadi mungkin dia akan melihat BRICS ini sebagai salah satu cara untuk menyeimbangkan, yaitu dengan mendekati Indonesia. Itu juga other possibility yang hopefully we're looking towards. Untuk Trump sendiri, to be honest ya, Trump ini ada perbedaan pendekatan dari Trump 1.0 dan Trump 2.0 gitu ya. Mhm. Jadi kita nggak bisa menarik kesimpulan kebijakan Trump dari dia yang pertama gitu, karena ada beberapa pendekatan yang lebih soft di Trump return ini gitu. Ya. Saya hanya berharap Indonesia tetap memainkan peran yang ciamik gitu ya, mampu menyeimbangkan hubungan dengan BRICS dan non BRICS dan tidak melihat BRICS ini sebagai satu-satunya organisasi multilateral gitu. Ada banyak organisasi multilateral lain yang juga membutuhkan fokus dan konsentrasi Indonesia seperti G20 misalnya ya, atau OECD yang sekarang kita lagi coba untuk apply. Jadi dengan begitu maka secara action kita bisa memperlihatkan ke Amerika bahwa ya BRICS is just another venue, bukan satu-satunya venue yang harus kita fokuskan banget gitu, dan pada akhirnya US akan merasa itu bukan ancaman, seperti itu sih. I see. Well, um, bergabungnya Indonesia ke BRICS memang baru banget Sobat Isi ID dan we have to looking forward and wait and see bagaimana situasinya bakal berkembang ke depannya. Pak Prabowo juga belum setahun-setahun banget gitu ya, meskipun ada pergantian tahun gitu. Jadi masih banyak dinamika yang harus diperhatikan lagi. Kalau gitu Mbak Ayu, mungkin ada yang pengen disampaikan lagi kah Mbak? Atau mungkin terlewat mengenai gabungnya Indonesia ke BRICS ini nih Mbak? Menurut saya banyak hal yang perlu kita sampaikan ke publik ya, perlu diklarifikasi mengenai BRICS ini. Ada rumor-rumor mengenai perpecahan dan lain-lain ya. Jadi perlu kita memahami bahwa BRICS ini adalah it's just another way untuk finding friends gitu, bukan satu dia non-binding secara finansial gitu ya. Kedua, organisasi ini fokusnya memang adalah untuk ekonomi gitu. Jadi give it a time lah. Kita kita coba lihat gimana ininya ya, dinamikanya. Dan yang ketiga, organisasi ini juga baru ya, dengan format menerima anggota-anggota baru itu mungkin baru 2 tahun belakangan kan gitu. Dia membuka expand membership itu baru 2 tahun terakhir. Mhm. Sehingga menurut saya banyak hal yang bisa terjadi, dan asalkan kita konsisten dengan polugri kita yang bebas aktif, mudah-mudahan ini menjadi cara untuk kita bisa tampil di panggung internasional dan memberikan impression bahwa memang Indonesia adalah we are a big country, we are respectful country di Southeast Asia gitu sih. Oke. Kalau begitu Mbak Ayu Anastasia Rahman dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini Mbak. Oke, terima kasih Mas Syarif. Oke, you're welcome. Dan Sobat Isi ID jangan lupa buat nge-follow social media The Conversation Indonesia. Kita ada di X, kita ada di Instagram, kita ada di TikTok. Just check at Conversation IDN. Pencet follow buttonnya gitu. Dan kalau misalnya emang ada konten yang kamu suka, just like, join the discussions di comment section. Dan kamu juga bisa nikmatin banyak banget konten dari TCID di YouTube. Cek aja di Conversation Indonesia gitu ya, subscribe, kasih komentar juga kalau misalnya emang kamu suka kontennya, dan juga bisa berdiskusi di sana ya. And don't forget to follow Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Kalau begitu, saya Muhammad Syarif signing out. Thank you so much for listening Sobat ICID. Kita ketemu lagi di next episode. Have a nice day. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.